Halo semuanya, selamat datang di Garcia Drift. Kembali lagi ke Project Silvia S15 RB26 part ke-9. Project ini emang banyak banget partsnya, tapi sedikit kita rekap. Beberapa episode lalu kita udah ngakalin engine mountingnya dengan cara ganti cross member R32 aka Nissan Seviro. Untuk di S15 ini plug and play dan pakai engine mounting Nismo. Lalu yang sangat sulit menurut gue adalah saat kita ngebuat transmission mounting. Ini juga udah dilakuin dengan fabrikasi sendiri gue, dan hasilnya menurut gue memuaskan. Semua angle yang diperlukan sesuai, dan harus ngerubah sedikit trans tunnelnya karena gearboxnya kegedean dan gak muat. Lalu yang baru setengah dikerjain adalah chassis work. Chassis work ini kemarin udah gue kerjain sedikit, dimulai engine bay, dan ada sedikit perubahan lagi nanti di bagian bullheadnya untuk radiator supaya bisa muat. Dan abis ini tinggal dua lagi kerjaan yang menurut gue makan waktu lama, yaitu bodyworks sekaligus engine prep, karena ini gue ngelakuinnya barengan. Bodyworks di Platinum, engine prep gue lakuin sendiri, mungkin dibantuin sama teman-teman dari Inspiration Motorsport. Habis itu wiring juga memakan waktu yang lama. Di episode kemarin banyak yang protes karena kerjaan gue cuma ngelas sama gerinda doang. Maka dari itu di episode kali ini gue akan ngelas dan gerinda lagi. Tapi sebelumnya kita pindahin dulu nih mobil dan mesti didorong ke sini. Itu capek banget gue dorong nih mobil, pengen sekali-sekali ngegas gitu. Udah enak kemarin nih mobil di tempat lift pakai dipindahin sama Siko. Jadi repot mesti mindahin lagi. Dia lagian ganti velg aja harusnya bisa pakai dongkrak. Gaya-gayaan pakai lift. Untung walaupun kurus gini gue kuat. Udah terlatih nih dorong-dorong kayak gini. Capek juga ternyata dorong ini mobil sendirian. Udah berkali-kali sih Ziko nggak bantuin lagi. Mobil ini udah kembali lagi di posisi lift, dan sebelum kita ngelanjutin bagian engine bay-nya, gue mau ngelepasin lumayan banyak parts yang ada di interior. Dari mulai dashboard, karena gue butuh untuk ngelepas kondensor AC-nya karena mau dimodifikasi, dan banyak lubang di balik dashboard yang pengen gue tutup, dan gue mau nutupnya ngelasnya dari dalam supaya lebih rapih dilihat dari engine bay. Sekaligus gue mau copotin berbagai parts interior yang harus dicopotin sebelum mobil ini dicat. Contohnya adalah door trim dan karet-karet pintu. Ada banyak banget karet-karet pintu dan beda kiri kanan atas bawah. Yang di pintu sama yang di chassis juga ada beda. Jadi mau gue labelin semua, sekaligus parts-parts panel interior yang udah kita copot mau gue labelin semua. Kasih nama satu persatu secara detail supaya nanti pasangnya lagi kita nggak bingung. Karena ada banyak banget sih partsnya, dan kita copotinnya juga pakai alat ini. Bahannya dari plastik, jadi kita nggak ngerusak klip-klip interiornya, jadi bisa kita pakai lagi klipnya, dan pastinya kita nggak ngerusak interiornya sendiri. Karena dari plastik bahannya dan sebagian dari karet dan dari kulit. Sayang kalau rusak dan pastinya susah benerinnya. Langsung aja kita copotin satu persatu. Akhirnya udah kelepas juga dengan bantuan langit. Ini dari mulai dashboard, terus perangkat AC, dari blower sampai kondensor. Ini kondensor yang bakal kita modifikasi. Jadi karena nggak lewat engine bay lagi, nanti ini kita 90 derajatin semuanya, kecuali yang bawah ini kita buat ke bawah karena pembuangan air AC-nya. Ini yang paling penting sih, karena ini bakal dikirim ke bengkelnya pengepul mobil nanti. Dashboard masih bagus banget, ini akan gue simpan, dan parts-parts lainnya. Jadi untungnya kita lepas semua sebelum ke bengkel cat juga, jadi aman semua. Jadi nggak ada yang hilang, dan semuanya bisa kita catat, kita data satu persatu, jangan sampai ada yang hilang. Nanti juga sebelum mobil ini dikirim ke bengkel, gue bakal
fotoin semua bagian yang parts-parts yang masih nempel. Jadi nanti kita nggak ada salah paham sama pihak bengkel. Misalnya ada yang hilang atau ada yang sebenarnya udah gue copot tapi ternyata hilang di garasi. Gue mikirnya nanti hilangnya di bengkel. Ya seperti itulah. Dokumentasi itu lumayan penting kalau misalnya kita lagi bikin project cars. Nah, kita lihat ada si Speed Hunter Takata tow hook ya. Ini gue beli udah lama banget, dari dulu pengen gue pasang, udah lama banget hilang, ternyata keselip di interior. Ntar akan gue pasang entah di bumper depan atau bumper belakang. Ada hikmahnya juga sih bongkar-bongkar gini dan bisa kita bersihin semuanya. Sekarang karena udah lega banget, semua udah lepas, gue bisa ngelas di bagian firewallnya. Ada 3 atau 4 lubang yang pengen gue tutup. Langsung aja. Jadi ada 4 lubang utama yang mau gue tutup. Ini lubangnya dari jalur masuk dan keluar AC, habis itu jalur pembuangan air AC, dan jalur semua kabel yang menuju ke mesin. Nanti sesuai saran dari pengepul, kabel dari trans tunnel, jadi nanti benar-benar ngumpet. Ini bersih semuanya. Cuma ini juga ada beberapa yang pengen gue rapihin, kayak ada tonjolan baut yang udah nggak kepake. Ini mau gue lepas, dan ini ada lubang baut yang mau gue tutup juga nantinya. Dan sebelumnya kita mesti copotin dulu nih jalur rem dari mulai sini sampai sini karena ganggu nih. Untuk buka fitting rem kita pakai kunci khusus ini semacam kunci ring yang ada slotnya, jadi dia bisa masuk ke dalam pipa. Nah, bisa kayak gini. Sebenarnya pakai kunci pas biasa bisa sih, 10 mm kita ini, cuma kadang suka meleset karena saking high pressure-nya ini pipa rem, jadi keras banget untuk membukanya. Jadi kita pakai kunci khusus ini. Semua selang rem yang udah nggak akan kita pakai lagi, udah lepas semua. Dan sekarang nggak ada yang ngalangin kita untuk ngelas-ngelas. Tapi semakin dalam gue masuk ke engine bay, semakin banyak yang harus dikerjain. Kayak ada beberapa lubang yang baru gue tahu kalau misalnya belum ketutup, dan lubang yang bekas rem juga harus ditutup lagi. Jadi ya kurang lebih nambah 2, 4, 6, 7 lubang lagi sih yang mesti ditutup. Ya emang menutup lubang ini bukan hal yang menyenangkan dilakukan di project cars ya, dan memakan waktu yang lama juga pastinya, tapi gue yakin hasilnya pasti worth it. Siapa juga yang nggak pengen punya engine bay yang bersih, tanpa lubang, tanpa kabel, tanpa selang-selangan. Yuk Dibo, kerjain semangat. Ya mocupnya udah gue rubah jadi plat besi gini, jadi koin-koin ini ada 1, 2, 3, 4, 5-nya ada 2 karena ada 2 yang sama ukurannya, dan ada 6 satu. Nah, yang mau gue lakuin pertama adalah di bagian firewallnya ini. Ini gue berubah pikiran untuk nggak ngelas dari dalam, tapi tetap si besinya di posisi dari dalam, kita ngelasnya dari luar karena ada peredam, dan males banget ini peredam ini untuk gue ngelas dari dalam susah gitu. Terus untuk bagian yang sebelah sini ada 3 lubang ini, gue nyelesainnya setelah yang firewall udah selesai, mobilnya diangkat ke lift, ngerjainnya dari dalam spakbor karena jauh lebih mudah kayak gitu. Ya akhirnya udah ketutup nih semua lubang yang ada di firewall, jadi udah official, nggak ada satupun lagi lubang di firewall. Jadi ini lebih safety juga sih, jadi nggak ada yang bisa masuk apapun dari engine bay ke dalam kabin karena udah rapet semua. Dan ini udah gue primer biar nggak karatan, dan nantinya di baliknya akan gue sim sealer lagi, jadi biar lebih kedap, lebih rapet. Sekarang tinggal beberapa lubang yang di samping sini, kiri kanan, tapi mobil harus kita naikin ke atas lift dulu.
Lubang dari spakbor ke engine bay udah gue tutup nih. Satu ini sama sebelah sana juga udah tutup. Udah gue primer juga tadi sekaligus ngerapiin beberapa surface rust, karat-karat dikit yang ada di kolong. Kalau dilihat dari dalam sini juga udah rapih, lihat itu. Sama nih yang sini juga. Tadi lubang sini juga udah gue tutup. Ini berarti semua lubang-lubang yang harus ditutup yang gede-gede udah gue tutup. Ntar beberapa lubang kecil kayak bagian sini nih, terus ada bagian sini, itu bakal tutupnya pakai dempul aja karena kecil. Gue cukup puas dengan hasilnya, rapi banget, jadi nanti dempulnya nggak usah tebel-tebel. Dan ini memakan waktu yang cukup lama dari pagi sampai sore, dan udah sore banget sekarang. Kita lanjut besok. Hari selanjutnya, dan sebelum kita lanjut ke S15, gue mau ada pengumuman sedikit nih tentang merchandise baru Garasi Drift volume ke-7. Menurut gue dari volume 1 sampai volume 7, volume 7 yang desainnya paling keren, desain by Zico sih. Dan ini hoodie-nya keren banget sih. Bener-bener kayak yang warna putih kemarin, tapi ini warna hitamnya. Menurut gue lebih cocok. Ini sering banget gue pakai. Dan ada desain yang Silvia jadi-jadian yang lagi drifting. Silvia beneran, ada 2 warna dari samping. Ada Silvia yang beneran juga dari depan, tapi adanya di belakang. Silvianya dia semua ya, nggak ada mobil gue nih. Kecuali ini favorit gue. Komposisinya menurut gue pas banget. Ada Silvia Zico, Silvia jadi-jadian, dan Silvia terkeren. Dan yang terakhir ada yang signature kita nih. Keren banget. Volume 7 ini semuanya udah rilis di Tokopedia, Shopee, dan garasidrift.co. Langsung aja klik link di deskripsi. Sekarang kita lanjut aja S15. Hari ini gue mau bikin space buat si radiatornya. Jadi radiatornya kan mau maju 3 cm. Jadi si bullhead ini harus dipotong sekitar 3 cm biar ada space buat radiator. Nah, ini juga nyamain titik yang ada di dalam sini. Jadi radiatornya bisa maju banget. Jadi muat radiator dan fan di engine bay. Semoga hasilnya jadi bagus karena gue mau bikinnya sesuai sama garis bodi yang di depan. Jadi nanti kurang lebih jadi kayak Skyline dan Sekiro. Lebarnya sama semua dari bagian lampu sampai bagian radiator. Semoga hasilnya jadi bagus ya. Ada sedikit problem, rencana gue nggak bisa dilakuin karena kita butuh majuin si radiatornya itu sekitar 4 cm. Dan kalau misalnya kita mau bikin yang bagus adalah 3 cm terus di sini sampai sana. Cuma jarak antara titik temu yang di sini sama titik temu yang di sini itu cuma 65 cm. Sedangkan lebarnya si radiator 67 cm. Jadi nanti radiatornya nggak bisa maju banget juga, percuma mentok. Sedangkan kalau mau kita majuin lagi jadi 5 cm ke depan, ini bagian sini jadi tipis banget. Gue nggak suka ngelihatnya, jadi nggak terlihat kayak pabrikan gitu. Ada 3 solusi untuk permasalahan ini. Yang pertama adalah kita nggak usah custom bullheadnya, pakai posisi standarnya si radiator, tapi fan-nya kita pindahin ke depan jadi fan yang push bukan yang pull. Cuma fan yang push ini performanya nggak akan sebaik yang pull karena ada turbulensi dan lain-lain lah kalau ngedorong dibanding ngenarik. Solusi yang kedua, kita masukin radiatornya ke bawahnya bullhead dengan sedikit motong bagian tengah sini karena ada filler cap dan mungkin di bagian sini ada bracket-bracketnya. Cuma ini menurut gue rada kurang enak dipandang. Tapi yang gue ambil adalah solusi yang ketiga, yaitu custom radiatornya from scratch. Jadi bener-bener kita custom, bisa menyesuaikan sama space yang ada. Bisa kita maksimalin lebarnya, karena lebarnya si frame railnya ini masih ada cukup sekitar 3 cm lagi dibanding radiator yang sebelumnya. Dan kita juga bisa atur tingginya sesuaiin sama kebutuhan. Jadi saat masuk ke bullhead bisa jauh lebih sempurna nantinya. Dan karena custom, filler capnya juga bisa kita taruh mana aja. Nanti gue mau kayak radiator zaman sekarang, filler capnya ada di samping sini. Dan pastinya fan juga aman, bisa nggak kena mesin. Dan itu yang gue ambil, dan itu yang option yang paling mahal kayaknya. Nggak apa-apa, harus ada yang dikorbankan kalau misalnya kita mau ngejar looks sama performa sekaligus. Tapi tetap ada yang harus di custom di bagian bullheadnya.
yaitu ada yang beberapa yang harus dipotong sedikit, kita lakuin aja sekarang. Udah gue potong bagian dalamnya ini nih, bagian yang vertikal ke bawah, jadi nanti si radiatornya bisa masuk ke bawahnya si bullhead ini. Dan bagi yang penasaran, ini bukan bagian struktur, ini support doang. Bahkan mobil balap aja banyak yang dipotong. Jadi insya Allah masih aman untuk struktur sasisnya. Dan berarti udah nggak ada lagi yang bisa gue lakuin di engine bay-nya, di sasisnya, semuanya udah gue tutupin lubang-lubang, dan yang mesti dirubah udah gue rubah. Sekarang kita tinggal pasangin aja velgnya lagi, habis itu kita bawa langsung ke Platinum pakai Z-Coaster Towing. Ya, pinjem dulu Z-Coaster Towing biar hemat. Kalau mau irit harus punya adik yang punya towing. Dan dulu tuh gue sering banget kemana-mana kalau balap, kalau latihan itu pakai anhang ya, pakai Ranger narik anhang mobil balap di belakang gitu. Cuma setelah ada Z-Coaster Towing, anhangnya kita jual. Sekarang kita langsung aja menuju ke Platinum. Ya, mobil udah sampai di Platinum. Ini mobil bakal lumayan lama, mungkin sebulan 2 bulan di sini. Di episode selanjutnya gue akan bolak-balik antara garasi dan Platinum. Kita bakal ngerjain mesin dan body sekaligus. Gue harap bisa jadinya keren banget, dan menurut gue itu cukup. Thank you banget Mas Vino Platinum. Sorry, gue rada telat datangnya, udah pulang duluan dia. Yaudah, sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye.